Sebetulnya saya tidak enak untuk menyampaikan ini kepada ibu. Tapi karena ibu meminta pendapat saya, terpaksa saya ungkapkan analisa saya secara apa adanya. Silahkan Pak Aryoko. Bapak sendiri kan tahu, saya menganggap Anda sudah seperti saudara saya sendiri. Lebih dari sekedar pengacara yayasan. Lagi pula, pada siapa lagi saya mengadu kalau bukan pada Anda? Terus terang Pak, saya nggak kuat sendirian menghadapi masalah seperti ini. Terima kasih atas kepercayaan ibu kepada saya. Tapi saya berharap bahwa ibu tidak keberatan kalau kemungkinan ada keterkaitan kasus Alma dengan kemelut yang melanda yayasan-yayasan kita belakangan ini. Maksud Pak Aryoko? Salah satu yang harus kita waspadai, yang kemungkinan buruk terjadi, bahwa Alma mungkin diseludupkan oleh seseorang masuk dalam keluarga ibu. Diseludupkan? Motifnya apa, Pak? Tidak jauh untuk merusak nama baik ibu. Caranya? Selama ini ibu begitu gencar menyerukan pentingnya pendidikan moral di lingkungan keluarga. Di dalam setiap kesempatan, di dalam seminar-seminar, atau dalam pernyataan ibu di media pers, ibu selalu melontarkan seruan itu. Nah, kalau kemudian ternyata menantu ibu sendiri hamil sebelum menikah, ini tentu bisa dijadikan bahan yang sangat empuk untuk menjatuhkan reputasi ibu. Tapi bagaimana kita tahu kalau dia diperalat? Kalau boleh, izinkan kami berbincang-bincang dengan Alma. Silakan duduk di Alma. Sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh, perkenalkan diri saya. Saya bekerja membantu Ibu Endrawan di yayasan. Tadi sore beliau menghubungi saya untuk minta bantu menyelesaikan masalah yang menimpa diri di Alma. Saya nggak ngerti, Pak. Kenapa masalah ini mesti diselesaikan oleh pengurus yayasan? Saya sendiri ya boleh dibilang sebagai pelakunya bingung. Mana bisa sih Bapak menyelesaikan masalah saya? Saya hanya mengingat-ingatkan di Alma, siapa sebenarnya yang menghamili Adit. Akan lebih gampang bagi di Elma untuk langsung mengaku. Tidak perlu berbelit-belit dalam memberikan jawaban. Saya nggak berbelit-belit. Apa-apaan sih ini sebenarnya, Pak? Sebutkan saja siapa orangnya. Saya nggak tahu. Siapa namanya? Pak, tolong ya. Saya nggak mau ngerepotin bapak-bapak ini. Karena sampai besok pagi pun, saya nggak tahu dan saya nggak bisa memberikan jawaban apa-apa. Kalau begitu saya tunggu sampai besok siang. Sampai kapanpun saya tetap tidak bisa memberikan jawaban. Sampai kapanpun saya akan menunggu jawaban dari di Alma. Lucu ya. Mestinya saya perlu jawaban di sini. Bapak-bapak ini sebenarnya siapa sih? Orang kejaksaan bukan. Polisi bukan. Tentara bukan. Dan bapak-bapak tuh nggak perlu untuk mengorek urusan pribadi saya. Saya telah perkenalkan diri saya sebagai orang yayasan, pembantu ibu. Saya justru ingin membantu di Elma, kalau tidak ingin berurusan dengan kepolisian. Sebab kalau di Alma tetap bungkam, maka terpaksa saya serahkan kepada pihak yang berwajib. Dan kalau itu terjadi, maka urusannya bisa jadi panjang. Loh, emang saya buat kejahatan apa Pak di sini? Pencemaran nama baik. Kenapa bisa sampai sejauh
sejauh ini sih, Pak? Alma, dulu saya nggak percaya ada orang yang jatuh cinta pada pandangan pertama. Tapi nyatanya, saya mengalaminya. Semula saya pikir cinta itu cepat berlalu. Tapi, begitu lama saya bersama kamu, semakin dalam saya mencintai kamu. Excel. Kamu bisa ngomong gitu? Apa karena kamu belum mengenal saya lebih jauh? Ini kan? Saya sudah mengenal keluarga kamu, ayah dan ibu kamu, serta kakak kamu. Dan saya sangat menghormati mereka. Saya senang dengan kehangatan keluarga kamu. Kalau keluarga kamu sendiri gimana? Bukan maksud Mama mau mencampuri urusan pribadi kamu, Excel. Tapi urusan pribadi kamu, akhirnya urusan Mama juga. Urusan seluruh keluarga. Saya nggak ngerti maksud Mama apa. Kamu berniat serius dengan siapa namanya? Alma. Yang sebelumnya kamu tidak pernah tahu siapa keluarganya, siapa ayahnya, siapa ibunya. Tapi sekarang saya kenal keluarga mereka, Ma. Setelah kamu jatuh cinta pada anaknya, kan? Mama yakin, kamu pasti tidak akan pernah peduli walaupun orang tuanya Alma sebagai penjahat sekalipun. Dengan alasan, saya mencintai anaknya bukan orang tuanya. Mama, yang jelas orang tuanya bukan penjahat. Dan saya... Dan kamu semakin tidak peduli. Saya harus peduli bagaimana? Excel, lihat diri kamu. Lihat rumah ini. Lihat Mama. Lalu kamu lihat Alma, lihat orang tuanya. Oh, saya nggak sangka kalau mama saya mempunyai tipe yang selalu membeda-bedakan status dan kekayaan. Mama tidak pernah membeda-bedakan, Excel. Tapi nyatanya memang ada perbedaan. Oke. Lalu apa akibatnya hubungan saya sama Alma? Perbedaan yang jauh menuntut penyesuaian diri yang lebih berat. Apa kamu merasa cukup mampu mengatasi hal ini? Mama, saya nggak mikir sampai sejauh itu, Ma. Yang saya yakin, saya hanya mencintai Alma. Dan siap berkorban apa saja demi cinta saya. Termasuk melakukan penyesuaian atau ya seperti apa yang Mama bilang. Kamu tuh nggak tahu kan, yang namanya cinta itu cuma bunganya pacaran. Semuanya serba indah kalau belum kawin. Tapi begitu udah kawin, lain ceritanya. Kamu tahu nasibnya si Mirsa tuh gimana? Bininya tuh ternyata gelo. Kawin sama si Mirsa itu cuman buat morotin duitnya dia. Ah, masa? Kamu nggak tahu. Pakai alasan yang adiknya perlu biaya rumah sakit lah. Saudaranya yang kena kanker lah. Inilah, itulah. Pokoknya semua duit. Selidik punya selidik ternyata dia tuh cuma tepu. Terus gimana? Ya kalau minta cerai aja sih nggak apa-apa. Si Mirsa diaduin ke pengadilan dengan tuduhan pencemaran nama baik. Jangan sampai kesabaran saya habis. Siapa yang menyuruh kamu mendekati Excel? Jawab. Siapa? Kamu disuruh orang kan?
Iya kan? Iya kan? Gak tahu malu. Sultan! Kamu hamil dengan siapa? Ayo, dengan siapa? Sekali lagi ya. Siapa yang menyuruh kamu mendekati Axel? Jawab. Ngomong. Kamu kenal orang ini? Ini kan yang menyuruh kamu? Ini orangnya yang menghamili kamu. Ini. Atau yang ini. Lihat baik-baik. Maaf, Bu. Kami gagal membuat dia mengaku.